Sang Dewi dari Tanah Karo, Lyodra Ginting. Horas, bagi penggemar Indonesian Idol, nama Lyodra Ginting pasti sudah tidak asing lagi. Pemenang Indonesian Idol musim ke-10 ini merupakan wanita kelahiran Medan 21 Juni 2003. Lyodra Margareta Ginting atau biasa dipanggil dengan Lyodra atau Lily sudah mulai memperlihatkan bakat bernyanyi sejak dia berumur 2 tahun. Karir bernyanyi. Di usianya yang masih 4 tahun, Lyodra sudah aktif bernyanyi dalam lomba-lomba nyanyi di kota Medan. Ia terus mengasah bakat yang ia miliki hingga ia memiliki kesempatan untuk tampil bernyanyi di acara yang lebih besar. Di tahun 2014, saat itu usia Lyodra 11 tahun, Lyodra mengikut kontes bagi para penyanyi cilik yang diadakan oleh BUMN PT Semen Indonesia Tbk tahun 2014. Ia menjadi pemenang untuk daerah Medan dan mewakili Medan di babak final yang diselenggarakan di Jakarta. Dalam kompetisi ini, Lyodra meraih juara harapan 4. Di tahun yang sama, Lyodra juga mengikuti salah satu kompetisi Indonesia Mencari Bakat 4 yang diselenggarakan oleh salah satu stasiun TV. Namun langkahnya terhenti di 6 besar. Setelah dari Indonesia Mencari Bakat 4, Lyodra dikontrak langsung oleh label rekaman di bawah pimpinan Erwin Gutawa dan Gita Gutawa, God Records. Dari manajemen ini, Lyodra mulai aktif mengadakan berbagai pementasan musik. Salah satunya adalah Java Jazz Festival 2016. Di umurnya yang ke-13 tahun, Lyodra mengikuti kompetisi bernyanyi solo khusus anak di Italia dan keluar sebagai pemenang. Bukan hanya itu, ia juga meraih penghargaan Prix of Sanremo Junior Committee. Lyodra memulai karirnya sebagai penyanyi dewasa lewat ajang pencarian bakat bergengsi Indonesian Idol 2020. Dalam kompetisi ini ia berhasil meraih juara pertama dan masuk sebagai pemenang termuda sepanjang sejarah Indonesian Idol. Awal karir akting dan karya. Setelah menjuarai ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2020, Lyodra mulai masuk ke dalam dunia akting. Di tahun 2021, ia memulai debutnya sebagai aktris dalam serial web remaja 7 hari sebelum 17 tahun. Di dalam serial web ini, ia berperan sebagai wanita remaja berkarakter antagonis. Di tahun yang sama, dalam debut aktingnya, Lyodra juga merilis album solo pertamanya yang berjudul Lyodra. Album ini berisi 8 single yang dinyanyikan oleh Lyodra sendiri. Beberapa di antaranya yaitu Pesan Terakhir, Kalau Bosan, Dibanding Dia, dan Oe Oe Oe. Setelah usai merilis album perdananya, Lyodra kemudian mulai berkolaborasi dengan artis dalam dan luar negeri, seperti dengan Callum Scott dalam lagu Heaven dan dengan Andi Rianto dalam lagu Sang Dewi. Nah, Dongan Batak, sudah tahu kan tentang Lyodra Ginting ini? Dongan Batak sudah pernah dengar lagu-lagu dari Lyodra belum? Kalau belum, langsung dengarkan di platform-platform musik ya, Dongan Batak. Dukung terus artis Batak di tanah air ya. Salam kekeluargaan.